tadi ada sedikit kendala di open broadcasting software gua. Jadi beberapa momen terlewatkan dan nampaknya kita lihat Skyred berhasil unggul jumlah pemain sekarang 2 melawan 1, yaitu Soifong, namun nyawa pemain dari Skyred sangat tipis. Kita lihat apakah Soifong berhasil melakukan clutch dan membawa kemenangan untuk tim NXL. Berhasil mendapatkan satu. Kita lihat satu lagi untuk setidaknya kita lihat tidak ada waktu walaupun Soifong berhasil membunuh Zack, dan 3-1 skor pertama untuk tim Skyred di map Cobblestone, map pertama pada pertandingan kali ini. Namun keuangan dari tim NXL jauh di atas Skyred. Mereka masih bisa melakukan buy round, dan kita lihat Frost Misty memutuskan untuk membeli Pro 90. Jadi ada Pro 90 di tangan Frost Misty, dan sementara di kubu Skyred ada 3 AK dan 2 Galil. Gue minta maaf tadi nampaknya OBS gue crash, jadi gue harus merestart stream gue. Begitu keadaannya. Dan kita lihat nampaknya Skyred lagi-lagi memutuskan untuk memasuki bom site A melalui Along. Ada 3 orang di sana. Namun ada Sis dan Forge berhasil ke-gap, dan Sis berhasil mendapatkan double kill untuk menyamakan kedudukan pemain antara tim NXL dan Skyred. Sekarang 3 lawan 3, namun Dark Lord sangat tipis nyawanya. Pro 90 dari Frost Misty membuahkan hasil, namun keunggulan pemain tidak bertahan lama untuk tim NXL karena Johnny P berhasil mengkill Rosso. Dan sekarang 2 lawan 2 antara Frost Misty dan Soifong melawan Dark Lord dan Johnny P. Duel yang sangat memungkinkan untuk dimenangkan, dan Dark Lord sangat tipis sekali nyawanya, namun berhasil mendapatkan triple kill untuk memastikan kemenangan Skyred di ronde kelima tadi. Dark Lord, wow, Dark Lord nyawanya tinggal 4 dan berhasil mendapatkan double kill di bom site E tadi. Luar biasa pemain dari Dark Lord tadi. Itu clutch yang cukup penting ya, karena apabila mereka kalah di ronde tadi, mereka akan terpaksa melakukan eco di ronde ini. Namun karena ada Dark Lord, mereka memenangkan ronde tadi dan mereka masih bisa buy. Dan sementara tim NXL terpaksa harus melakukan eco, hanya mampu mengupgrade handgun mereka tanpa granat di tangan. Ada 1 granat smoke tadi sudah dipakai di Platoon. Sebenarnya gue lebih suka ngomong itu belong sih, long B. Gue lebih sering ngomong itu long B. Kita lihat Sis berhasil nge-tag Johnny P, nyawanya tinggal 5% sekarang Johnny P. 1 peluru dan akan membunuh Johnny P. Kita lihat permainan dari Skyred nampaknya sudah memasuki bom site B, berhasil mengkill Rosso, double kill. Oh, bukan double kill, Tukon dan Dark Lord berhasil mendapatkan entry frag untuk tim Skyred di bom site B. Kita lihat tinggal penghabisan saja nampaknya. Satu pemain tersisa dari tim NXL yaitu Sis berhasil mendapatkan 1 dari CLB, namun hanya 1, dan skor sementara 3 sama antara tim NXL melawan Skyred. Dan sebelumnya Skyred sudah memenangkan 3 ronde berturut-turut, namun memasuki buy round pertama dari Skyred mereka langsung kalah 3 ronde berturut-turut pula. Dan kita lihat Pro 90 di tangan Frost Misty. Bom memasuki drop zone. Kita lihat, oh cepat sekali nampaknya Tukon tidak mengantisipasi hal itu. Nampaknya Frost Misty terkejut nampaknya. Kita lihat, oh cepat sekali eksekusi dari Skyred kali ini, dan wow, eksekusi yang sangat cepat berhasil membuahkan hasil untuk Skyred. Nampaknya tim NXL tidak mengantisipasi eksekusi yang sangat cepat tadi oleh Skyred. Dan sekarang bom sudah ke plan. Tim NXL terus melakukan retake di bom site B, dan hanya ada Sis yang harus meretake bom site sendirian, dan ronde telah usai dimenangkan lagi oleh tim Skyred. Skor sementara 3-4. Nampaknya Skyred tidak salah memutuskan untuk bermain di T-side terlebih dahulu. Mereka tampak nyaman bermain di T-side. Sementara NXL setelah first buy round dari tim Skyred, mereka terlihat kehilangan kendali ya. Oh, ada apa ini Johnny P? Gedek dia. Dan Rosso menjaga di drop zone. Nampaknya C4 akan memasuki drop zone, yaitu Johnny P yang membawa C4.
hanya mampu mengupgrade menjadi P250 dan 157 untuk tim NXL, dan sementara Skyred mempunyai perlengkapan senjata yang sangat-sangat penuh. Bahkan mereka nampaknya mampu membeli AWP untuk Johnny P, namun nampaknya mereka memutuskan untuk tidak menggunakan AWP. Soifong berhasil mendapatkan opening kill untuk tim NXL, namun hanya satu yang berhasil mendapatkan, dan Johnny P dengan double kill di bomb site B, mencoba ngecek seluruh corner di bomb site B untuk memastikan, dan Dark Lord berhasil mengkill pemain ketiga dari tim NXL. Tinggal Sis, dan Sis sendiri berhasil mendapatkan satu. Kita lihat apakah dia mampu melakukan clutch yang sangat-sangat gila hanya dengan P250, dan nampaknya tidak akan terjadi, dan skor sementara 3-5 untuk Skyred. Dan akhirnya tim NXL mampu melakukan buy, dan lagi-lagi Frost Misty memutuskan untuk membeli Pro 90. Tidak membeli M4, tidak membeli AWP, namun Pro 90 di tangan Frost Misty. Kita lihat apakah Pro 90 ini akan melakukan pekerjaan yang cukup banyak untuk tim NXL. 3 orang berada di bomb site B, dan ada 5 pemain dari Skyred ada di plot 2 atau B, long B kalau saya bilang. Dan Soifong tidak berhasil mendapatkan satu pun kill dengan AWP-nya, karena dikejutkan oleh kedatangan Zek. Rosso tidak menyadari bahwa ada Zek di sana. Sis berhasil membunuh Zek. 2 lawan 4 sekarang. Dan CLB dengan nyawa yang sangat rendah. Duel yang masih bisa dimenangkan oleh tim NXL nampaknya, dan Forge sebagai lurker berhasil mengkill 2 kill yang sangat penting, dan kita lihat CLB nyawanya sangat rendah dan berhasil dikill oleh Forge. Triple kill dari Sis, sangat-sangat penting. Mereka melakukan semua kill untuk tim NXL nampaknya. 3 dari Forge dan 2 dari Sis melakukan pekerjaan rumah untuk tim NXL, dan sekarang skor menunjukkan 4-5 untuk Skyred. Keuangan dari tim NXL belum begitu membaik. Kita lihat masih ada Pro 90 di tangan Frost Misty dan AWP di tangan Soifong. Kita lihat apakah dia mampu memaksimalkan AWP-nya. Tapi nampaknya Skyred tidak mengantisipasi kehadiran Forge dari Long B, sehingga kecolongan 3 pemain bikin panik, dan gitulah keadaan. Sekarang kedua tim mampu melakukan full buy round, dan siapapun yang kalah di ronde ini nampaknya harus melakukan eco di ronde berikutnya. Lihat keuangan Skyred, mereka masih bisa buy. Zek dan Dark Lord mungkin masih bisa ngedrop. Kita lihat Soifong menjaga di plot 2, dan ada Dark Lord yang akan segera ngepick, berhasil mendapatkan opening frag Soifong. Kita lihat ada 2 orang di sana, double kill dari Soifong, hanya mendapatkan 2. Sayang sekali, namun itu sudah lebih dari cukup. Dan Pro 90 dari Frost Misty, kita lihat berhasil mendapatkan double kill Frost Misty, dan hanya double kill, dan Rosso menutup ronde ke-10 untuk tim NXL. Pro 90 dan AWP dari Soifong nampaknya membuahkan hasil tadi. Kita lihat, dan Frost Misty nampaknya lagi jatuh cinta ya sama P90. Dia beli P90 lagi. Nampaknya dia akan memaksimalkan Pro 90-nya di plot 2 di bomb site B atau di long B. Plot 2 tuh ngomongnya tuh kayaknya aneh ya. Gue ngomongnya long B aja lah ya. Dan kita lihat Sis berhasil mendapatkan 1, berhasil mendapatkan 2, dan dia berhasil bertahan hidup. Dan Rosso membantu Sis di mid, dan Soifong menjaga di plot 2. Dan Forge berhasil membunuh Johnny P. Wow, Skyred, pemain-pemain dari Skyred jatuh begitu saja satu persatu di tangan pemain-pemain tim NXL, dan menyisakan CLB sendirian berada di Elong. Bermain sangat hati-hati, nampaknya tim NXL tidak memutuskan untuk langsung nge-push, dan ada Forge berada di belakang CLB. Kita lihat apakah CLB akan menjadi, dan Forge berhasil nge-kill CLB, dan skor sementara 6-5 untuk tim NXL. Dan kita lihat nampaknya keuangan dari Skyred tidak begitu baik. Dia harus
Mereka harus melakukan eco. Kita lihat nampaknya akan armor handgun incoming. Sejujurnya hanya ada satu, yaitu di tangan Dark Lord, dan sisanya hanya mengupgrade ke P250, dan bahkan Tukon tidak menghabiskan uang sedikit pun. Dan kita lihat nampaknya mereka akan nge-stuck 5 pemain di mid, dan Sis berhasil mendapatkan 1, berhasil mendapatkan 2, namun akan tumbang di tangan Zack. Kita lihat mereka memasuki bomb site E, dan Pro 90 dari Frost Misty. Dia melewatkan 1 orang, apakah dia akan menyadarinya? Kita lihat, yaitu Johnny P. Nampaknya reload dari Johnny P. Timing yang tidak begitu baik karena ada Rosso di sana, dan Pro 90 lagi-lagi membuahkan hasil. Luar biasa. Pro 90, dan kita lihat Sis sedang berapi-api nampaknya. Killnya 16 dan deathnya 7. Luar biasa permainan dari Sis pada map kali ini. Dan please buat para penonton, buat chat di Twitch untuk tidak memberikan spoiler, karena yang nonton di sini kalau mau nonton di RCL TV silahkan, asal tidak memberikan spoiler, karena kita ingin menikmati pertandingan pada siang hari ini. So Mr. Maulana, tolong tidak memberikan spoiler tidak penting, karena pada akhirnya kita pun juga tahu. Oke? Thank you. Dan kita lihat Rosso menjaga di drop zone, ada CLB di sana. Frost Misty menjaga di drop zone dengan his trusty P90, dan ada Zack Dark Lord, 3 pemain dari mid. Zack berhasil memberikan open effect untuk Skyred, dan kita lihat 2 pemain sudah memasuki bomb site A. C4 sudah juga mendekati dan nampaknya akan segera di plant. Rotasi yang sangat berat harus dilakukan oleh tim NXL, dan bom sudah di plant. Dan CLB masih ada ini. Kita lihat apakah tim NXL akan menyadari, dan nampaknya Rosso tidak. Pro 90 dari Frost Misty harus bekerja banyak nampaknya. Dan kita lihat Soifong nampaknya akan memutuskan untuk maju dengan AWP-nya, untuk tidak nge-save AWP-nya. Dan Dark Lord menutup ronde tadi untuk tim NXL. Dan oke, Counter Strike gue tiba-tiba nge-crash. Sorry. Fuck. Oke, ini acara keluarga ya. Sorry. Nampaknya Counter Strike gue crash, jadi gue harus melakukan restart lagi. Sorry atas ketidaknyamanannya. Ini sangat mengganggu gue. Sorry, gue sekali lagi minta maaf. Gue nggak tahu kenapa. Oke, dan nampaknya kita tidak melewatkan begitu banyak karena masih ada 5 pemain dari masing-masing tim. Jadi gue tidak begitu berdosa lah ya. Kalau misalkan lu semua nonton mungkin kemarin pertandingan antara tim NXL melawan Bovines, itu lebih casual pembawaannya. Jadi gue lebih santai, dan kali ini udah lebih serius karena ini closed qualifier. Dan kita lihat Sis menjaga di along, namun tidak ada siapa-siapa di sana karena ada 4 pemain dari tim Skyred berada di B-long. Namun pemain-pemain dari Skyred sudah ada yang kena tag, yaitu Zack, CLB, dan Tukon sudah kena tag oleh pemain-pemain dari tim NXL. Sis menjaga di bomb site A sendirian, namun nampaknya tidak akan menemukan siapa-siapa karena nampaknya pemain-pemain dari Skyred sudah siap untuk memasuki bomb site B bersama-sama. Ya, dan flashbang, smoke, molotov, semua yang bisa dilempar sudah dilempar. Kita lihat eksekusinya masih lama, dan namun nampaknya Dark Lord berhasil mendapatkan entry frag untuk tim Skyred. Kita lihat Frost Misty berhasil mendapatkan tembakan dengan Pro 90-nya, dan sekarang 3 lawan 3 NXL dan Skyred. Jumlah pemain yang imbang, ada 2 orang pemain di plat 2. Namun Forge berhasil mendapatkan outkill dari Zack, dan nampaknya Tukon berhasil menutup ronde ini untuk tim Skyred, dan skor sementara 7-7 antara kedua tim. Wow, ini pertandingan yang cukup sengit ya, sangat-sangat sengit. Namun mengingat Skyred memilih untuk bermain di teroris, kita mengasumsikan bahwa mereka bermain lebih baik di Tero, dan tim NXL berhasil mencuri 7. Bukan angka yang buruk sebenarnya, namun kita juga nggak tahu tim NXL lebih baik bermain di T-side atau di CT side, karena lagi-lagi ini adalah map cobblestone, map yang sedang galau-galaunya.
Begitu. Dan kita lihat nampaknya tim NXL masih mampu melakukan buy di ronde terakhir dari first half. Kita lihat apakah mereka mampu menutup ronde terakhir dari first half ini. Dan Forge nampaknya dianugerahi AWP dari tim NXL, namun glass cannon ya. Jadi satu tembakan dari Skyred akan memberikan aim punch yang luar biasa untuk Forge. Jarang gue ngeliat Forge memegang AWP. Dan sementara Johnny P, pemain AWP dari Skyred yang sudah biasa gue lihat, AWP-nya memang sangat luar biasa. Johnny P kalau sedang on fire dia bisa mendapatkan 20 kill di first half. Dan Frost Misty, mungkin Frost Misty bahkan tidak menggunakan M4 ya sama sekali di map kali ini, belum. Dan Zack berhasil mendapatkan opening frag dari Frost Misty. Ada Sis, namun di sana kita lihat Zack apakah mampu mengkill, namun tidak. Double kill dari Sis. Rosso berhasil kill Tukon yang sedang buta-butanya. Dan pemain terakhir dari Skyred yaitu Johnny P lari-lari begitu saja memasuki bom site A. Dan ada Sis di sana untuk menutup ronde kali ini. Triple kill dari Sis tadi berhasil memenangkan ronde ke-15 untuk tim NXL. Dan ada juga Rosso di sana. Dan kita lihat memasuki second half, apakah tim NXL mampu menambah keunggulan dengan cara memenangkan pistol round. Siapapun yang memenangkan pistol round kali ini itu bakal memimpin skor pertandingan menurut gua, karena biasanya seharusnya kalau misalkan mereka menang pistol round, mereka bakal langsung dapat 3 ronde berturut-turut. Dan kita lihat ini pistol round yang cukup penting untuk kedua tim. Kita lihat saja bagaimana tim NXL bermain di Terrorist, dan kita lihat juga bagaimana Skyred bermain di City Side Cobblestone. Dan nampaknya eksekusi yang cepat dari tim NXL memasuki bom site B, berhasil mendapatkan entry kill Rosso Soifong. Kita lihat Rosso langsung membokongi, dan Force cepat saja permainan dari tim NXL, dan tiba-tiba jumlah pemain menunjukkan 4 lawan 1 keunggulan pemain untuk tim NXL. Ada Johnny P di drop zone, pemain terakhir dari Skyred, dan berhasil mendapatkan double kill dari Forge dan Sis di drop zone. Wow, Johnny P, kita lihat apakah Johnny P mampu melakukan clutch yang cukup gila untuk memenangkan ronde ini untuk Skyred. Dan nampaknya tidak, karena Rosso berhasil mendapatkan triple kill untuk menangkan ronde ini untuk tim NXL. Wow, tapi tadi kill dari Johnny P itu luar biasa. Bang Kumis tadi berperan sangat penting, mendapatkan entry frag. Kita lihat Sis masih memimpin scoreboard di server sementara dengan 20-10. Sedang wangi-wanginya nampaknya tangan Sis. Dan lagi-lagi Skyred tidak melakukan eco di ronde kedua. Mereka lebih senang untuk melakukan force buy di ronde kedua. Namun memang senjata yang mereka gunakan 5-7 itu sangat-sangat bisa untuk menciptakan upset di ronde ke-17 kali ini. Kita udah melihat banyak pemain profesional melakukan hal-hal sinting dengan 5-7 dan armor, seperti Dupree. Itu pemain yang paling berbahaya kalau misalkan pegang 5-7 di eco round. Jadi kalau misalkan lu ketemu Dupree, kabur aja. Dan kita lihat apakah force buy dari Skyred dan nge-stack di bomb site B ini akan membuahkan hasil, karena nampaknya pemain-pemain dari tim NXL akan mengeksekusi bom site E. Namun kita lihat Skyred nampaknya sudah melakukan rotasi menuju bom site E. Ada 4 pemain sekarang yang menjaga bom site E. Kita lihat Skyred, CLB berhasil mendapatkan 1 dengan 5-7 ini, namun nampaknya kita lihat apakah berhasil mendapatkan 2, namun tidak. Frost Missy berhasil mendapatkan double kill, dan Dark Lord yang berhasil mendapatkan kill lagi untuk Skyred. Dan kita lihat, wow, apa yang terjadi di sini. Sis harus melakukan clutch, harus mendapatkan quad kill untuk memenangkan ronde ini untuk tim NXL. Kita lihat 5-7 bekerja sangat baik, dan nampaknya waktu tidak cukup
Dan Skyred berhasil memenangkan ronde tadi dengan cara mengulur-ngulur waktu dan mengkill banyak sekali pemain dari tim NXL dengan 5-7 ya. Wow, upset yang luar biasa di ronde ke-17 tadi oleh Skyred dengan 5-7 dari Skyred. Namun keuangan mereka tidak begitu baik, tidak lebih baik bahkan dari tim NXL. Mereka hanya mampu membeli FAMAS dan MP7. Dan ya, begitulah. Dan kita lihat keuangan dari tim NXL jauh lebih buruk tepatnya. 4 Tech9 dan 1 Galil. Kita lihat siapakah yang akan memenangkan ronde kali ini. Pertandingan yang sangat-sangat sengit. Makanya gue nggak bisa memprediksi pertandingan kali ini karena gue nggak pernah ngeliat dua tim bermain di cobblestone. Gue tidak tahu NXL lebih jago di mana, Skyred lebih jago di mana, dan kita lihat saja. Dan Zack berhasil mendapatkan 1 dari Frost Misty. Sis mendapatkan 1 kill juga, dan 2 lawan 3 sekarang keunggulan pemain untuk Skyred. Sis berhasil mendapatkan 2, dan bomb plant kita lihat Force spray through the smoke. Sis tidak menemukan siapa-siapa nampaknya. Ada 3 pemain. Force sabar nampaknya, namun terlalu sabar sehingga di kill. Dan begitu saja ronde tadi berjalan begitu cepat dan skor sementara 9-9 antara NXL melawan Skyred. Lagi-lagi keuangan tidak begitu baik untuk kedua tim. Ya begitulah, dan nampaknya tim NXL terpaksa harus melakukan eco dan hanya mengupgrade handgun, 3 handgun tepatnya, sementara Force dan Soifong terpaksa melakukan full eco, dan nampaknya itu karena Soifong ingin membeli AWP. Dan Johnny P dengan triple kill, dan pelurunya habis di waktu yang sangat tidak tepat. Ada Tukon di sana untuk membunuh Frost Misty dan Forge. Dan skor sementara 10-9, berhasil mengejar ketertinggalan. Akhirnya Skyred unggul di second half, dan tim NXL akan mampu melakukan full buy di ronde ini. Kita lihat apakah Soifong akan membeli AWP, dan tidak nampaknya Soifong memutuskan untuk tidak membeli AWP. Dan ada 5 AK di sisi tim NXL, dan sementara ada AWP di tangan Johnny P. Kita lihat Tupang berhasil mendapatkan opening frag dan mengambil smoke di waktu yang sangat-sangat tidak tepat tadi, sehingga Rosso berhasil memanfaatkan itu. Dan jumlah pemain sekarang imbang lagi, 4 lawan 4. Frost Misty menjaga drop zone apabila nanti ada yang counter boost dari drop zone. Sementara Soifong berada di underpass mid, dan Johnny P berhasil mengkill Soifong. Dan Rosso namun berhasil mendapatkan trade frag, sehingga jumlah pemain lagi-lagi imbang. Dan kita lihat nampaknya mereka akan mengeksekusi bom site A. Rosso sudah melempar first smoke ke bom site A untuk menutupi Johnny P. Kita lihat Johnny P dihadapi oleh 2 pemain dan spray dari Frost Misty tadi berhasil mengkill Johnny P. Dan lagi-lagi ada trade yang dilakukan oleh Dark Lord, sehingga jumlah pemain lagi-lagi sama, dan Dark Lord berhasil mendapatkan 2 untuk memastikan keunggulan pemain. Dan Rosso sementara harus melakukan clutch 1v2. Kita lihat apakah dia berhasil melakukan bom plant, dan ada Zack di sana namun tidak berhasil melakukan clutch untuk memenangkan ronde tadi untuk tim NXL. Dan defuse will happen soon. Dan ronde tadi dimenangkan lagi-lagi oleh Skyred. 4 ronde sudah dimenangkan oleh Skyred berturut-turut semenjak second half. Semenjak setelah pistol round. Dan kita lihat CLB dan Zack berhasil mendapatkan opening frag untuk Skyred. Dan tiba-tiba saja pemain-pemain dari tim NXL berjatuhan di tangan pemain-pemain Skyred. Dan nampaknya NXL kehilangan kepercayaan dirinya ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba permainan mereka terlihat begitu buruk.
tidak seperti biasanya, padahal mereka di T-Side sempat menang 5 ronde berturut-turut. Dan Skyred sementara kepercayaan dirinya semakin meningkat setelah menang 5 ronde berturut-turut juga. Dan Armor Tech 9 Train akan terjadi di sisi tim NXL. Kita lihat tim NXL harus melakukan sesuatu, kalau tidak mereka akan tertinggal cukup jauh dari Skyred di map pertama pada pertandingan kali ini. Kita lihat ada Johnny P di sana, namun wow, Soifong dengan jumping tech 9 berhasil membunuh Johnny P dan berhasil mendapatkan AWP, senjata favoritnya. Dan Sis menjaga limit, berhasil mendapatkan satu, yaitu CLB. Namun ada Tukon di sana berhasil nge-tag Frost Misty. Dan jumlah pemain sekarang imbang 3 lawan 3. Dan Soifong tidak berhasil mendapatkan satu pun, dan satu yaitu Dark Lord berhasil di-kill oleh Soifong. Kita lihat Soifong apakah mampu mendapatkan lebih dari 2. Ya, mendapatkan 3, triple kill oleh Soifong. Dan quad kill dari Soifong tadi berhasil menutup ronde untuk tim NXL. Quad kill yang sangat-sangat penting untuk ronde ini dan untuk tim NXL, karena akhirnya mereka memenangkan satu ronde setelah kalah 5 ronde berturut-turut. Dan Soifong tadi luar biasa permainan dari Soifong, dan mereka harus memenangkan ronde ini, kalau enggak bonus money mereka akan hilang. Dan Skyred juga harus memenangkan ronde ini, karena kalau tidak kita lihat keuangan dari Skyred, padahal mereka udah menang 5 ronde berturut-turut, namun keuangan mereka tidak lebih baik dari tim NXL. Mereka kalau kalah di ronde ini mereka harus melakukan eco. Dan wow, gue masih terbayang-bayang tembakan Soifong tadi. Namun Rosso berhasil dibunuh oleh salah satu pemain dari Skyred. Gue kelewatan tadi. Dan kita lihat CLB sudah di counter boost nampaknya di drop zone. Kita lihat apakah tim NXL akan menyadari hal itu. Namun nampaknya itu tidak akan berpengaruh banyak, karena nampaknya tim NXL akan mengeksekusi bom site A melalui Elong. Kita lihat ada 3 pemain di sana. Dan sementara smoke sudah turun. Waktu menunjukkan 45 detik lagi menuju penghabis apa sih? Waktu menyisakan 45 detik, mereka harus segera mengeksekusi bom site ini, kalau tidak mereka akan kehabisan waktu dan mereka tidak gajian. Dan kita lihat Soifong dengan AWP-nya mencoba, dan Johnny P berhasil di-kill, namun ada Tukon di posisi yang sangat-sangat curang menurut gua. Namun nampaknya tidak bisa berbuat banyak tadi Tukon. Namun sisanya pemain-pemain dari Skyred melakukan tugasnya dengan sangat-sangat baik, menyisakan Soifong sendirian dengan AWP-nya, tidak berhasil menemukan tembakan dan akan dibunuh oleh Zek. Dan lagi-lagi tim NXL setelah memenangkan satu ronde terpaksa harus menelan kekalahan lagi. Dan kita lihat nampaknya mereka masih bisa melakukan buy. Nampaknya Rosso dan Soifong bisa ngedrop AK. Nampaknya tidak. Oh, kita lihat. Unik. Ya, nampaknya mereka tidak mampu ngedrop AK. Jadi mereka akan melakukan 3 tech 9 dan 2 AK. Sementara Johnny P kembali memegang AWP. Dan Rosso, wow, dengan headshot yang sangat-sangat cantik tadi dari di Tukon. Dan sementara CLB berhasil menemukan Frost Misty. Dan lagi-lagi jumlah pemain 4 lawan 4. Pertandingannya sangat-sangat sengit. Namun sementara Skyred memimpin 13-10 atas tim NXL. Dan wow, alright. Kita lihat kelangsungannya masih bisa dilakukan. Sementara Sis berhasil menemukan senjata tadi yang di drop, yang jatuh dari tangan Tukon. Sementara CLB menjaga Johnny P di sana hanya menemukan kaki dari Soifong. Dan nampaknya terjadi pertukaran senjata karena Soifong rendah sekali nyawanya. Kita lihat Johnny P masih mempertahankan angle-nya. Johnny P tidak mampu mungkin Rosso berhasil mendapatkan satu Rosso. Kita lihat apakah mampu mendapatkan 2. Namun ada CLB dan Soifong berhasil melakukan red kill, dan Sis berhasil mendapatkan kill yang sangat penting. Dan keunggulan jumlah pemain sekarang untuk tim NXL, mereka bisa memenangkan ronde ini. Dan akhirnya Sis menutup ronde ke-24 untuk kemenangan tim NXL.
Dan kita lihat walaupun mereka menang berturut-turut, Skyred selalu kehilangan banyak pemain. Kita lihat mereka selalu bertahan hidup dengan 2 pemain, bahkan 1 pemain, begitulah. Mereka tidak pernah bertahan dengan pemain yang begitu banyak, dan keuangan mereka terlihat sangat-sangat buruk sekarang. Makanya mereka terpaksa harus melakukan eco, dan Soifong hanya mampu menemukan kaki dari Dark Lord tadi. Nyawanya tinggal 1 dan berhasil di kill, dihabiskan oleh Forge. Dan kita lihat, namun seperti kita saksikan tadi, Skyred dengan 5-7 itu cukup berbahaya. Dan nampaknya Frost Missy dengan Pro 90-nya berhasil mengkill Tukon. Nampaknya sedang jatuh cinta Frost Missy dengan Pro 90 hari ini. Soifong flash drop zone agar bisa dimasuki, dan nampaknya akan mengeksekusi bom site B. Dan ada Zack di sana dengan UFP dan berhasil mendapatkan kill dari Rosso. Dan kita lihat ada Zack dengan nyawa yang sangat tipis sekali. Nampaknya Zack akan memutuskan untuk nge-save AK yang dia dapatkan. Sementara Johnny P, gua nggak tahu apa yang Johnny P save. Dia cuma punya USP. Jadi mereka berdua akan melakukan save. Gue nggak tahu apa yang mereka save, jadi it's okay. Dan nampaknya kita lihat apakah akan bertemu 2 pemain ini di Elong, jadi Johnny P dan Sis. Kita lihat dari Johnny P berhasil mendapatkan exit frag dari Sis yang sedang mencari-cari mereka. Dan skor sementara 12-13 untuk Skyred. Pertandingan yang sangat-sangat sengit. Kita lihat Skyred mampu melakukan full buy dengan full nades dan kit. Nampaknya kit hanya ada dipegang 2 pemain. Sementara tim NXL membeli semua perlengkapan yang mereka bisa, dan ada AWP di tangan Soifong dan Pro 90 di tangan Frost Missy. Lagi-lagi Frost Missy menggunakan Pro 90. Ya, dan ganti lihat, ini adalah ronde yang cukup penting untuk kedua tim, karena siapapun yang memenangkan ronde ini akan membuat musuhnya menjadi eco. Atau mungkin apabila Skyred kalah di ronde ini, dia terpaksa harus melakukan eco. Jadi ini ronde yang cukup penting untuk Skyred. Kita lihat Zack berhasil mendapatkan opening frag dari Frost Misty, dan 4 lawan 5 sekarang. Tim NXL harus segera merespon kill tadi dari Zack agar jumlah pemain menjadi imbang kembali. Dan Forge dan Soifong memasuki Elong. Kita lihat ada 1 pemain di sana, yaitu Tukon. Nampaknya akan nge-smoke Elong. Bermain sangat pasif nampaknya tim NXL, dan waktu misalkan 35 detik. Nampaknya mereka akan mengeksekusi bom site A. Nampaknya pertandingan kali ini bermain seperti Navi ya, mengeksekusi lambat dari tim NXL. Dan kita lihat Tukon dengan spraynya berhasil mengkill 2 pemain dari tim NXL tadi, yaitu Force dan Soifong yang tidak mampu menemukan 1 pelor pun ke musuhnya. Dan kita lihat Sis harus melakukan tugas yang sangat-sangat berat, 5 kill dalam 11 detik. Sebuah hal yang cukup mustahil. Dan kita lihat nampaknya Sis akan memutuskan untuk melakukan save. Dan skor sementara 14-12 untuk Skyred. NXL harus memenangkan ronde ini, karena apabila tidak, mereka akan terpaksa melakukan eco di ronde berikutnya. Dan itu akan membuat tugas Skyred untuk menutup map kali ini sangat mudah. Dan kita lihat akhirnya Frost Misty tidak memegang Pro 90 lagi, memegang AK sekarang. Dan sementara apabila Skyred kalah di ronde ini, nampaknya mereka harus melakukan eco. Jadi sangat-sangat sengit pertandingan pada map pertama kali ini. Dan sementara CLB di counter boost oleh Dark Lord di drop zone. Lagi-lagi eksekusi lambat dari tim NXL. Dan map pertama adalah Cobblestone, map kedua adalah Mirage, dan map ketiga apabila diperlukan adalah Dust 2. Dan kita lihat nampaknya akan mengeksekusi bom site E, karena C4 sudah mengarah ke mid, namun ada Johnny P di sana. Dan kita lihat CLB sudah di counter boost. Kita lihat apakah Soifong akan menyadari, dan nampaknya tidak. Dan CLB berhasil mendapatkan opening frag untuk Skyred.
Dan lagi-lagi keunggulan pemain di awal-awal pertandingan untuk tim Skyred. Dan nampaknya akan mengeksekusi bom side A. Tim NXL ada 3 pemain di mid, di underpass, dan Johnny P berpaling di sewaktu yang sangat-sangat tidak tepat tadi. Namun nampaknya dia sempat ngelihat sedikit tadi dari Frost Misty, dan waktu sangat berjalan begitu cepat untuk tim NXL. Mereka harus segera mengeksekusi bom site ini, dan Frost Misty akhirnya mendapatkan 1 kill untuk tim NXL. Namun Zack segera merespon, dan Sis kembali merespon, dan kita lihat jumlah pemain sekarang unggul jauh untuk tim Skyred, dan 12-15 untuk tim Skyred. Apa yang terjadi dengan tim NXL? Mereka terlihat begitu meyakinkan di awal-awal, namun tiba-tiba saja mereka kehilangan pegangan, dan tiba-tiba saja Skyred sudah memasuki match point. Tidak begitu percaya diri nampaknya tim NXL pada map kali ini. Dan match point, Skyred yang melakukan full buy akan berhadapan dengan Armor Tech 9 Train dari tim NXL. Kunci dari kemenangan tim Skyred di second half ini mungkin adalah kemenangan mereka di second round tadi, di mana mereka melakukan eco namun mereka menang. Itu kunci kemenangan mereka. Mereka berhasil mendapatkan ronde yang cukup banyak dari situ, karena keuangan tim NXL setelah kalah di eco round, setelah kalah di buy round tadi, itu sangat-sangat buruk. Dan kita lihat sementara 3 lawan 4 tim NXL melawan Skyred. Bom sementara sudah di plan di A, dan Forge berhasil mendapatkan 1 untuk menyamakan keunggulan pemain. Dan sekarang nampaknya tidak akan bertahan lama, karena GG sudah terjadi. The smell of GG is real, dan skor untuk Skyred di pertandingan pertama pada siang hari ini di map Cobblestone dimenangkan oleh tim Skyred dengan skor 16-12. Tim NXL harus menelan kekalahan di map pertama, namun jangan kemana-mana karena nantinya akan ada map kedua, yaitu Mirage. Tim NXL harus memenangkan map kedua, karena apabila tidak, Skyred yang akan melaju ke babak selanjutnya. Dan kita lihat saja nanti, apabila tim NXL memenangkan pertandingan kedua, nanti mereka akan maju ke ronde ketiga, ke map ketiga, yaitu Dust 2. Jadi setelah ini tim NXL akan menghadapi Skyred Gaming di Mirage, map yang sebenarnya gue sering banget lihat tim NXL dan Skyred main.